Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rasidah dengan NIM 0034. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank dan juga jurnal penyesuaiannya. Di atas sudah ada contoh soal. Informasi di bawah ini berkaitan dengan akun kas buku besar pada perusahaan Hilfam. Saldo pada tanggal 1 Juni sebesar $9.947 dan setoran tunainya sebesar $37.120. Pada tanggal 30 Juni saldonya yaitu $10.094 dan cek tertulisnya itu $36.973. Laporan bank bulan Juni menunjukkan saldo sebesar $9.525 pada tanggal 30 Juni dan nota sebagai berikut. Di sisi kredit itu ada transfer dana elektronik sebesar $884. Yang kedua, ada bunga yang diperoleh dari rekening giro yaitu $26. Di sisi debit itu ada NCV check atau disebut cek kosong senilai $245 dan sewa brankas itu $35. Tanggal 30 Juni, setoran dalam perjalanan sebesar $2.581 dan cek beredar atau standing check itu $1.382. Instruksinya, buatlah rekonsiliasi bank pada bulan Juni tanggal 30. Dan yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni tersebut. Di sini sudah ada. Sebelum membuat jurnal penyesuaian maupun rekonsiliasi bank, di atas kita tulis terlebih dahulu nama perusahaan, setelah itu jurnal penyesuaian ataupun bank rekonsiliasi dan juga tanggal yang disesuaikan dengan instruksi. Sesuaikan dengan instruksi atau perintah. Di sini 30 Juni. Terlebih dahulu kita tulis kas atau saldo kas per bank yaitu senilai $9.525. Mengapa $9.525? Karena sudah diketahui dalam soal bahwasanya laporan bank bulan Juni itu menunjukkan saldo $9.525 pada tanggal 30 Juni. Jadi saldonya $9.525. Ditambah akun yang ditambah pada per bank atau pada akun bank itu deposit in transit. Mengapa deposit in transit? Bisa juga disebut dengan setoran dalam perjalanan. Mengapa disebut dengan setoran berjalan dan dimasukkan pada akun ditambah? Karena ini merupakan suatu transfer dana atau penyetoran uang yang dilakukan oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Sehingga kita tulis di sini sudah diketemui setoran berjalannya itu $2.581. Kita tambah $9.525 ditambah $2.581. Hasilnya $12.106. Akun yang masuk pada dikurang yaitu outstanding check. Outstanding check atau cek beredar. Mengapa masuk pada dikurang, akun dikurang? Karena suatu kesalahan suatu perusahaan sehingga mendapatkan kerugian bagi bank.
bank mendapatkan suatu kerugian, kas berkurang karena pencatatannya itu yang kecil atau total saldonya itu kecil. Sehingga kita tulis outstanding check atau cek beredar senilai sudah diketahui $1.382. Dikurangi di sini kita tulis saldo kas yang disesuaikan per bank. $12.106 dikurangi $1.382. Hasilnya $10.724. Yang kedua yaitu saldo kas per buku. Saldo kas per buku di sini sudah diketahui $10.094. Dan akun yang ditambah yaitu elektronik. Mengapa ini kita mengambil $10.094? Karena di dalam soal sudah diketahui 30 Juni saldonya itu $10.094. Jika diinstruksinya mencari 1 Juni, maka kita mengambil yang $9.947. Akun yang ditambah pada buku atau pada perusahaan yaitu elektronik atau transfer dana elektronik senilai $884 dan bunga yang diperoleh dari giro. Suatu perusahaan mendapatkan suatu bunga, dan ini mengapa kedua-duanya ada di akun ditambah? Karena suatu perusahaan mendapat suatu keuntungan atau kas bertambah. Karena ini yang pertama transfer dana, suatu perusahaan lain mentransfer dana kepada perusahaan Hilfam, dan yang kedua perusahaan Hilfam ini mendapatkan suatu bunga. Bunganya sebesar $26. $884 ditambah $26, 900 sama dengan $910. Jadi kita tambah kas buku $10.094 ditambah $910, hasilnya $11.004. Kas yang dikurang atau akun yang dikurang yang ada pada akun buku yaitu NCV check atau disebut dengan cek kosong. Mengapa cek kosong? Karena suatu yang diterima tidak bisa diambil. Uang yang sudah ditransfer oleh pembeli itu tidak bisa diambil dan bank menolaknya, hingga disebut dengan cek kosong. Cek kosong senilai $245 ditambah dengan sewa brankas. Sewa brankas di sini $35. Jadi hasilnya itu $280. $11.004 dikurangi, karena di sini dikurang, jadi di sini dikurang $280, hasilnya $10.724. Jadi kas per bank dan juga kas buku seimbang. Jika ingin menemukan suatu kas buku dan kas bank yang berbeda, ada perbedaan, maka kita harus menggunakan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini bermanfaat untuk menyeimbangkan atau membalanskan suatu kas yang ada pada bank dan juga buku. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian itu ada 4 kolom. Yang pertama itu tanggal, yang kedua itu akun,
Yang ketiga itu debit atau disingkat dengan D, dan yang keempat itu kredit atau disingkat dengan K. Ini. Pada tanggal 30 Juni, akun pertama yaitu kas pada piutang. Kas pada piutang ini, kas berada pada debit dan piutang berada pada kredit senilai $884. Yang kedua, 30 Juni, akun kedua yaitu kas pada pendapatan bunga. Kas pada pendapatan bunga, kas berada pada sisi debit dan bunga berada pada sisi kredit senilai $26. Yang ketiga, pada tanggal 30 Juni, biaya bank pada kas. Biaya bank berada pada debit dan kas berada pada kredit senilai $35. Yang keempat, piutang pada kas. Piutang pada kas, piutang berada pada debit dan kas berada pada kredit senilai $245. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.